Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-40 ini kita membicarakan tentang pasar modal di Indonesia. Tentu saja masih dalam konteks gambaran umum ya, sesuai dengan keseluruhan kuliah kita ini bermaksud memberi gambaran, kemudian melakukan analisis umum, kemudian di mana perlu, di mana mungkin kita memberikan sedikit contoh-contoh analisis yang lebih sedikit dalam tentang ekonomi Indonesia. Terkait dengan pasar modal, mungkin sesi kali ini hanya bersifat memberikan gambaran umum dan memperlihatkan bagian-bagian mana yang bisa saudara-saudara perdalam ataupun melakukan kajian-kajian sendiri. Nah, yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan satu, penawaran umum. Jadi dua, perdagangan. Dalam hal apa? Dalam hal efek. Jadi penawaran umum efek, perdagangan efek, kemudian terkait perusahaannya juga, perusahaan publik yang terkait efek, kemudian lembaga dan profesi yang berkaitan. Maksudnya perusahaan publik yang berkaitan dengan efek itu yang menerbitkan ataupun lembaga dan perusahaan yang terkait dengan seluruh kegiatan efek. Nah, apa yang dimaksud efek? Efek adalah surat berharga. Jadi pasar modal itu kegiatan, seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan terhadap surat berharga. Jadi nggak hanya jual belinya ya. Nah, efek itu surat berharga kalau disebut efek. Nah, yang paling dikenal publik dari jenis surat berharga itu dua. Sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang dua ini paling umum dan paling besar. Nah, yang lain-lain biasanya lebih kecil, terutama untuk kasus pasar modal Indonesia, yaitu saham dan obligasi. Ini bentuk lainnya ada surat pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka, dan ada derivatif dari efek ya. Saya kira saudara-saudara mungkin banyak mendapat penawaran melewati internet atau HP ya. Tapi yang paling besar, paling banyak transaksinya dan dikenal luas publik adalah saham dan obligasi. Nanti kita jelaskan saham itu apa, obligasi itu apa. Nah, pada prinsipnya pasar modal itu sebetulnya menurut textbooknya, bahkan juga menurut narasi kebijakannya, itu memiliki dua peranan buat ekonomi. Satu ya sarana pendanaan usaha, jadi sumber dana bagi perusahaan, dan nah ini yang penting ya, nggak hanya buat perusahaan juga buat negara. Jadi negara dapat dananya, sebenarnya utang lah maksudnya ya. Tapi kalau dari sisi perusahaan kan belum tentu utang. Kalau dia obligasi menerbitkan dia utang, tapi kalau dia jual saham dia cari mitra, nyari pemodal untuk masuk membeli sebagian dari kepemilikannya. Nah, tapi buat negara umumnya adalah utang, karena kan dia nggak bisa bagi saham itu kalau si negara. Nah, jadi pendanaan usaha atau sumber usaha mendapatkan dana. Yang kedua, buat masyarakat. Masyarakat ini ya orang, ya perusahaan, ya lembaga. Jadi kalau Anda mengelola sekolah Anda cukup besar, dana yang dikelola, Anda kan juga memiliki sarana untuk investasi dari dana yang dikelola oleh sekolahan itu tidak hanya ditaruh di bank, tapi bisa dimiliki dalam bentuk surat berharga kan. Nah, begitu juga dengan pribadi, kalau Anda sudah memiliki duit miliaran, tapi sekarang ini tidak harus begitu ya. Anak-anak muda yang bergaji 10 juta, 15 juta sudah per bulan sudah mulai main saham ya, dimulai dari 1 juta, 10 juta, karena dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Tapi intinya dari sisi perusahaan dan negara sumber dana, dari sisi masyarakat adalah instrumen untuk melakukan investasi dalam pengertian yang bersangkutan ya, bukan dalam pengertian ekonomi. Ini. Nah, semua itu dilakukan di pasar modal yang diselenggarakan. Jadi ada penyelenggaranya ya, panitianya EO-nya lah, tapi EO tetap. Itu disebut dengan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta. Dulu ada Bursa Efek Surabaya ya. Jadi pertama Bursa Efek Jakarta, lalu dibuat Bursa Efek Surabaya. Itu Surabaya sudah ditutup. Jadi kalau disebut Bursa Efek Indonesia itu sama dengan Bursa Efek Jakarta. Nah, karena nama awalnya adalah
Bursa Efek Jakarta, maka BIJ itu lebih dikenal kalau secara Indonesia jadinya Jakarta Stock Exchange ya. Sehingga Indonesia Stock Exchange IDX itu malah kurang dikenal dibandingkan dengan GDX ya. Jakarta ya. Jadi sama ya kalau BEE dengan BEJ. Nah, berdirinya 1991 itu panitia tetapnya, lembaga jadinya. Nah, statusnya badan sendiri ya, berbadan hukum dia. Nah, pasar modal ini saat ini itu tercatat terutama dalam hal tadi kita dua kan ya, saham dengan obligasi ya. Nah, kita mulai yang paling bawah kanan itu, yang paling kanan dulu. Itu perusahaan yang ikut itu dalam hal saham itu sebanyak 713. Jadi ada 713 perusahaan yang tercatat di pasar modal. Berarti sahamnya dimiliki oleh sebagian atau seluruhnya atau banyak lah ya, oleh publik gitu loh. Itu kan tidak hanya dimiliki oleh 1-2 keluarga atau berapa orang gitu kan. Ada yang dijual kepada publik. Nanti ada hak dan kewajiban tersendiri ya. Sebagai perusahaan publik, dia harus melakukan laporan keuangan yang lebih terbuka, yang waktunya ditentukan, diunggah oleh si tadi panitia tadi, si Bursa Efek Indonesia, dan seterusnya. Dalam hal obligasi hanya ada 128 ya perusahaan yang tercatat mengeluarkan surat utang ya, obligasi itu surat utang. Nah, kalau dilihat dari sisi investor, nah, tapi ini hanya khusus investor saham ya, tidak termasuk investor obligasi. Itu 1.695.000 ya, itu mulai dari orang punya duit sampai tadi anak muda profesional yang baru 5 juta, 10 juta ikutan main karena udah mulai banyak gitu kan, makanya meningkat jumlah orangnya. Nah, kalau dikaitkan dengan ada forex, ada obligasi, ada obligasi retail, itu jumlahnya sudah 3,8 juta ya. Kalau ini khusus yang saham saja. Jumlah orang yang main saham, orang ataupun lembaga yang ikutan beli ya, sebagai pembeli. Kalau yang perusahaan tercatat itu berarti dia yang ngeluarin sahamnya pertama kali ya. Setelah itu ya sahamnya diperjualbelikan. Pertama kali itu maksudnya yang perdana menerbitkan dalam konteks kertas tertentu itu 128 menerbitkan surat utang, 713 menerbitkan saham, seperti itu. Nah itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2015 ya meningkat, yang perusahaan tercatat saham meningkat, kemudian yang perusahaan tercatat obligasi meningkat meskipun lebih landai. Cuma inilah nanti yang salah satu kritik kepada pasar modal Indonesia. Jadi selama belasan tahun, bahkan 30 tahun, itu sebetulnya terlalu sedikit perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan publik. Jadi dengan size ekonomi Indonesia, dengan size perdagangan yang sekian, itu terlalu sedikit. Di antara 713 saham tercatat ini, ada beberapa yang tidak aktif diperdagangkan. Maksudnya pemiliknya nggak pada jual, jadi mungkin hanya yang aktif sekitar 450 kurang lebih. Di bawah itu menunjukkan obligasi yang jenisnya. Kalau di atas tadi kan yang orange di atas itu menunjukkan jumlah perusahaan yang tercatat melakukan obligasi. Sementara yang di bawah ini yang orange itu menunjukkan seri. Jadi misalnya Indosat mengeluarkan obligasi. Itu kan dia bisa buat surat utang lebih dari satu seri, sebutlah seri 001, 002, 003, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan serinya. Serinya, kertasnya itu 852 pada tahun 2020. Begitu juga dengan negara melakukan, ini disebut SUN sama ya, dimaksud SUN dengan SBN itu sama. 132 seri, jadi nampak yang biru ini meningkat cukup pesat di era pandemi ya. Jadi selain nilainya meningkat, pemerintah juga mengeluarkan seri. Seri itu berarti ya kan ada seri yang menunjukkan misalnya FR 0087 itu seri yang menunjukkan bahwa ini adalah surat utang 10 tahun, kemudian jatuh tempo tahun berapa, itu di seri itu orang yang biasa praktek itu tahu ya. Nah, ini
kelihatan akibat pandemi meningkat pesat ya. Sebelumnya di kisaran 92, 94, 97. Kenapa? Ada seri baru yang diterbitkan, ada seri lama yang sudah lunas. Jadi jumlahnya cenderung stabil di 92 sampai 97 itu. Tetapi ketika pandemi yang lama mungkin ada yang dilunasi sedikit, tapi tambahnya lebih dari 40, sehingga total tambahannya menjadi 132 seri utang pemerintah. Jadi nggak hanya nilainya ya, tetapi seri utangnya juga bertambah. Masuk akal sih sebenarnya. Nah, itu informasi umum. Informasi tambahan tentang pasar modal, ada yang disebut sebagai kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu ya sederhananya kalau misalnya kita punya toko, yaitu nilai barang dagangan kita, gitu kan, berarti ya harga barang dikalikan jumlah masing-masing barang itu. Jadi misalnya kita toko kelontongan ya kita jumlahkan, itu namanya kapitalisasi pasar. Jadi terkait dengan jumlah pada waktu tertentu dikalikan dengan harga-harga masing-masing barang di waktu tertentu. Dalam hal ini berarti saham. Kalau akhir 2020 itu berarti 31 Desember 2020 yang disebut dengan kapitalisasi pasar itu adalah ya jumlah saham dikalikan masing-masing harganya. Totalnya 6.970 triliun. Itu kapitalisasi pasar ya. Jadi ya harga kertas itu sebetulnya si perusahaannya tidak menerima itu kan, tidak menerima senilai itu. Ini sudah perdagangan kok. Nah, kemudian surat utang negara. Nah, surat utang negara itu sudah bernilai 3.870. Jadi yang sudah beredar ya. Tapi ini kapitalisasi pasar loh, tidak persis sama dengan nilai yang tercantum, karena ada surat utang yang misalnya tercantum 1 miliar harganya 1,001. Bisa juga ada yang harganya 9.999 kurang sedikit. Nah, tetapi kapitalisasi pasar itu adalah unit seri dikalikan harganya. Nah, nanti kapan-kapan kita susun ini, kita akan belajar di sesi tersendiri. Lalu si obligasi korporasi sama 425 triliun. Ini mirip dengan SBN, surat utang, tapi yang berutang adalah swasta. Jangan lupa pengertian swasta di sini termasuk BUMN ya. Jadi ini penting sekali selalu diingat-ingat. Jangan BUMN itu tidak termasuk utang negara, tidak masuk obligasi negara, masuk obligasi korporasi. Nah, apa yang menarik dari data ini? Saham. Nah, saya kasih yang merah itu yang Desember 2020 ya. Itu saham kapitalisasi pasar, jadi nilai seluruh barang dagangan lah, itu turun akibat pandemi. Meskipun ini nanti di 2021 nampaknya akan meningkat. 6.970 triliun. Sebelumnya di akhir 2019 adalah 7.265. Sementara surat utang negara itu justru bertambah pesat. Nah, dari 2.752 menjadi 3.870. Jadi lebih dari 1.100 ya, kurang lebih tambahannya. Tambahan nilai pasarnya. Nah, kemudian surat utang negara ada yang berbentuk valuta asing, tapi ini khusus valuta asing yang di Bursa Efek ya. Jadi ada surat utang negara valuta asing yang tidak di Bursa Efek Indonesia, tapi di pasar luar negeri. Ini yang di Bursa Efek. Nah, itu obligasi korporasi sama surat utang, tapi swasta ya. Swasta, ingat sekali lagi termasuk BUMN, itu ada yang berupa rupiah, ada yang berupa US dollar juta. Nah, itu kurang lebih data nilai pasar ya. Jangan lupa ya, nilai pasar. Nilai pasar itu nilai barang dagangan kan. Kapitalisasi pasar, maaf. Itu saya bayangkan saja kalau Anda punya toko ya adalah harga barang-barang dikalikan dengan kuantitasnya. Nah, ada yang disebut dengan perdagangan. Kalau perdagangan ini kan ya omset, gitu kurang lebih ya. Nah, omset setahun. Nah, itu jauh lebih besar otomatis. Nah, ini satuannya, oh ini nanti kita lihat di belakang lah, nanti biar ini kurang tepat ini. Saya lupa ini harian apa tahunan. Nah, nilai perdagangan. Jadi dicatat juga ada nilai perdagangan saham, nilai perdagangan surat. Angkanya nanti ya, angkanya ada lagi muncul lagi. Lalu perdagangan surat utang negara. Nah, nilai perdagangan itu omset ya. Bisa harian, bisa setahun. Sementara kapitalisasi pasar adalah kondisi pada stock of name lah kalau toko, atau Anda punya toko atau punya gerai Indomaret stock of name. Kurang lebih begitu ya. Mari kita lihat nanti satu-satu dari saham dan obligasi itu, termasuk surat utang negara.
Nah, apa yang disebut dengan saham? Sudah tahu saya kira ya, semua kawan-kawan ini. Saham itu adalah tanda penyertaan atau kepemilikan modal seseorang atau pihak. Jadi bisa orang, bisa badan. Jadi kalau Anda mengelola yayasan, ya berhak karena berbadan hukum memiliki saham. Atau Anda punya perusahaan terhadap perusahaan yang mengeluarkan saham, gitu ya. Itu saham. Nah, pemiliknya itu memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Jadi klaim ya tentu sesuai dengan bagiannya. Klaim atas aset perusahaan. Dan pada dasarnya berhak hadir dalam RUPS. Tentu dengan jumlah-jumlah tertentu ada peraturan ADART masing-masing perusahaan ya. Kalau Anda punya sekian, yang Anda nggak bisa hadir langsung. Anda harus mewakilkan kepada yang punya saham lain. Seperti itulah. Tapi prinsip hukumnya Anda berhak atas pendapatan, berhak atas aset. Hak itu ya kalau ada apa-apa, maksudnya Anda dianggap memiliki lah, bagian Anda ada dan berhak hadir di RUPS. Nah, kalau Anda punya saham, Anda bisa memiliki keuntungan berupa bagi laba ya, laba yang dibagikan tentu saja dividen itu. Jadi kalau Anda punya saham kertas, di mana kertas itu menunjukkan kepemilikan kita terhadap satu perusahaan yang mengeluarkan saham. Jadi Anda bisa punya saham BCA, Anda bisa punya saham Gudang Garam, Anda bisa punya saham Indosat, Telkomsel, dan seterusnya ya. Anda bisa punya saham Adaro. Jadi bahwa itu swasta maupun swasta murni ataupun BUMN yang tadi 700 berapa tadi 13 yang go public. Nah, kalau yang tidak lewat pasar modal urusannya beda lagi. Boleh saja kita punya saham di perusahaan yang tidak publish ya, maksudnya tidak menjadi perusahaan publik, tapi tidak diatur dalam konteks ini. Ini kira-kira aturan untuk pasar modal. Tapi prinsipnya sama. Nah, maka Anda bisa dapat dividen dan juga bisa dapat capital gain. Maksudnya capital gain itu setahun yang lalu Anda beli saham itu harganya 1.000, ketika Anda tiba-tiba udahlah saya pengen jual karena butuh, Anda jual 1.100 ya, itu Anda punya keuntungan 100 kan per sahamnya. Itu namanya capital gain. Nah, dengan cara yang sama Anda berarti bisa capital loss, bisa rugi kan kalau turun, dan juga bisa resiko likuidasi karena itu PT. Jadi bisa saja ketika perusahaannya rugi, ditutup, ternyata Anda nggak dapat apa-apa, nihil bisa. Nah, gitu ya. Kemudian saham ini oleh Bursa Efek Indonesia 9 sektor, sekarang 10 sektor ya, ini dulu catatan belum saya rubah. Diklasifikasikan 10 sektor, lalu puluhan subsektor. Itu untuk analisis saja. Lalu Bursa Efek juga buat pencatatan. Jadi kalau Anda masuk ke kantor Bursa Efek itu ada yang disebut papan utama, papan pengembangan atau papan akselerasi. Tetapi kita nggak harus pergi ke sana karena ada TV-nya IDX kan, sudah itu kita bisa nonton di TV, siaran TV IDX kalau Anda punya TV di rumah. Ini dulu TV IDX itu dulu termasuk yang saya suka tonton, tapi lama-lama bosan karena sama. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat data-datanya, itu pengertian umumnya. Nah, khusus saham dulu, nanti kita bicara obligasi. Nah, saham ini anggota Bursa Efek tadi kan perusahaan yang menerbitkan saham itu kurang lebih 713 ya saat ini. Jadi berarti ada 713 saham. Tidak semuanya diperjualbelikan loh ya. Boleh diperjualbelikan, tapi ya, orang kalau nggak ada yang jual kan otomatis nggak ada yang bisa beli. Nah, itu diperdagangkan. Lalu yang melakukan perdagangan ini dibatasi, tidak boleh semua tiba-tiba kita mau masuk ke jalur begitu saja, enggak. Kalau kita mau beli ya harus melewati anggota bursa, karena yang boleh jual beli adalah anggota bursa. Jadi kita kalau membeli pasti melewati mereka. Itu jumlahnya 98 entitas ya. 98 entitas. Nah, selain pelaku Bursa Efek, maksudnya pelaku jual beli, itu ada partisipan. Disebut partisipan pelaporan transaksi efek, itu istilah saja ya. Maksudnya kan yang terlibat dalam proses perdagangan itu ada perusahaan efek, ada bank, dan ada bank kustodian. Bank kustodian itu bank apa ya? Bank penyimpan. Kalau partisipan bank ya memang banknya, jadi kita bisa beli lewat bank, bisa beli macam-macam lah. Ini intinya adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi di Bursa Efek. Nah, kalau kita lihat tadi transaksinya itu saham itu tahunan setahun terjadi
sampai berapa itu yang merah itu ya? 169.000 berarti 163 juta kali transaksi ya. Jadi luar biasa ya. Nah, sehari itu transaksi itu 677.000 kali. Jadi memang ini aktif banget. Itu setahun yang ditunjukkan Pak Sabto itu 163 juta. Kalau hariannya yang di bawah itu dari sisi transaksi. Kemudian saham yang diperjualbelikan volumenya, volume itu dalam artian jumlah saham. Saham itu memang terlepas dia ada kertasnya atau hanya catatan tentang kertas, dinyatakan sebagai lembar ya. Itu banyak, itu miliar saham itu lembar saham. Kalau nilainya ya di atas itu, di baris kedua itu 2.228.000 triliun setahun. Kalau sehari kurang lebih berapa itu? 9.000 ya. 2.208. Iya benar. Itu 9 triliun hariannya. Kalau itu di atas tadi setahun. 9 kali 365 benar. Itu harian di bawah, tahunan di atas. Nah, kalau digambar ya bawah itu 677.000 kali sehari perdagangan. Nah, lalu yang bawahnya lagi kapitalisasi yang tadi di atas stock of name ya. Nah, bisa kebayang nggak bahwa memang kalau dari sisi pencatatan setiap hari ada triliunan yang diperjualbelikan, lalu setahunnya ribuan triliun. Tetapi jangan lupa loh ya, itu kan barang bukan seperti beli roti dimakan habis kan, beli jual lagi, beli jual lagi. Nah, karena itu data tentang kapitalisasi pasar itu penting, stock of name. Jadi sebenarnya barangnya itu hanya 6.970 triliun, tapi karena tiap hari pindah-pindah tangan, nilainya bisa mencapai ribuan triliun ya. Jadi jauh nilainya itu dengan dengan kapitalisasi pasar. Nah, disinilah kita harus mulai menyadari bahwa salah satu problem di pasar modal Indonesia itu adalah barang dagangannya kurang banyak, kurang lebih begitu ya, sehingga mau nggak mau barang itu yang muternya agak kenceng. Kalau semakin advance, semakin maju suatu pasar modal, dia barang dagangannya itu makin banyak. Banyak sektor, banyak perusahaan, kemudian investornya juga banyak. Tadi betul kita banyak, tapi mungkin banyak yang kecil-kecil. Di bursa efek pasar modal yang memperjualbelikan saham di negara-negara yang sudah advance pasar modalnya, itu bursa efeknya sudah advance, itu semua banyak, barang dagangan banyak, perusahaan yang ikut jual beli banyak, kemudian investor yang masuk juga banyak dalam arti bukan hanya jumlahnya, tapi yang gede-gedenya juga tersebar. Nah, itu menunjukkan tingkat kedalaman suatu bursa. Karena itu akibatnya di Indonesia salah satunya adalah lebih tidak stabil dibandingkan bursa efek yang sudah matang ya. Kenapa? Karena barang dagangan jadi nggak banyak, pelaku besarnya kurang banyak, maka peristiwa-peristiwa keputusan dari sekian pelaku, feeling dia, penilaian dia, ataupun keinginan dia untuk melakukan spekulasi dan seterusnya, langsung mempengaruhi kepada apa yang disebut sebagai indeks harga saham gabungan. Sesuai namanya, sebenarnya indeks harga gabungan itu adalah harga rata-rata dari semua saham di bursa efek. Tadi ya, jangan lupa 713 saham, terlepas dari mungkin sekitar 150 atau 200-nya, nyaris tidak diperjualbelikan, tapi tetap. Cuma bedanya karena dia nyaris tidak diperjualbelikan, tidak memberi pengaruh karena harganya tetap kan, karena yang dihitung kan keseluruhannya pada suatu waktu ya. Nah, cara menghitungnya disebut dengan menghitung indeks keseluruhan, disebut IHSG, disebut ICI, Indonesia Composite Index, disebut juga Jakarta Composite Index. Ingat tadi, karena dulu Bursa Efek Jakarta berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia, lalu tetap aja disebut Bursa Efek Jakarta lagi karena tidak ada Bursa Efek Surabaya-nya. Nah, kemarin tadi malam saya lihat level IHSG itu adalah 6.616. Saya hari ini belum lihat.
Itu tinggi ya 1616. Nah, Anda boleh lihat perkembangannya yang kiri. Yang kiri itu dari 2006 tuh. Skalanya dulu kan sampai cuma 1000, 1100, 1200 kan. Gambarnya road begitu ya. Karena itu tahunan. Berapa tahun sampai 2020. Lihat, cukup fluktuatif kan kalau saat-saat tertentu. Nah, kalau yang kanan itu khusus tahun terakhir sampai akhir Oktober. Nah, sederhananya, kalau dalam kondisi yang normal, maksudnya tidak ada goncangan yang berat, itu pasar modal yang tadi sudah lebih matang, tadi pelakunya banyak, sahamnya banyak, kemudian investornya banyak, itu lebih stabil, tentu tetap fluktuasi. Tapi ini kita termasuk negara yang bursa efeknya cukup rentan. Sehingga angka 6.616 ini belum tentu bisa ditafsirkan, karena itu kan tinggi tuh. Berarti perekonomian sudah pulih, belum tentu juga. Kalau di negara-negara yang bursa efeknya sudah, sebutlah Wall Street gitu ya, atau Hong Kong, itu memang banyak hubungannya antara indeks saham dengan perekonomian, cukup terhubung. Sementara untuk kasus Indonesia, karena dia hanya ada 713 perusahaan tadi, dan yang aktif hanya kurang lebih 500 berapa, lalu pelaku besarnya juga tidak banyak, maka tidak selalu opini-opini terkait perekonomian yang mempengaruhi harga saham. Bisa adalah penilaian masing-masing pelaku aja yang cukup berpengaruh. Tapi kalau di negara yang pasar modalnya sudah advance, sudah maju, itu karena total keseluruhannya, dan yang bermain ada yang membawa duit buruh, ada yang membawa duit pensiun, ada yang macam-macam, sehingga pemainnya campuran antara yang spekulasi dengan konservatif, cukup imbang, sehingga umumnya berita tentang angka pengangguran, berita tentang angka inflasi, pengumuman suku bunga The Fed, dan seterusnya mempengaruhi. Tetapi di sini tidak selalu pengumuman utang pemerintah, pengumuman APBN, kebijakan berdampak, atau kalaupun berdampak, kadang bisa ada sedikit anomali misalnya, dan seterusnya ya. Jadi saya termasuk orang yang menyarankan tidak usah ngambil kesimpulan ini IHSG membaik, ekonomi menguat. Enggak cukup, apalagi kalau seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Bahkan 3 bulan pun belum tentu, harus ada informasi lainnya. Nah, tetapi anehnya kalau dalam kondisi yang buruk, dia lebih cepat. Jadi dalam kondisi ekonomi Indonesia goncang, ini indeks harga saham itu cenderung turun lebih cepat. Tetapi ketika membaik, tidak selalu seketika membaiknya sama cepatnya dengan penurunannya, dan seterusnya ya. Nah, lalu ini informasi berikut, kalau mau tahu harian, tinggal Anda masuk saja ke laman ini. Kelebihannya pasar modal ini adalah salah satu yang datanya bisa kita update, bahkan Anda nggak harus masuk ke laman, di Google aja ngetik juga dapat IHSG gitu kan. Tetapi di slide ini saya tunjukin aja, kalau Anda masuk ke lamannya IDX ya, IDX itu www.idx.co.id kayaknya. Itu Anda bisa ngelihat harian di slide berikutnya. Ini kan itu saya salin dari banyak tahun, yang satu setahun. Nah, halaman berikut yang hari ini, malam tadi ini saya buat posisi sampai, bayangin baru selesai 15 November, malamnya sudah ada data begini, bukan malam, sore setelah ditutup. Jadi rapi lah. Anda bisa lihat itu indeks hari ini, hari itu ya maksudnya, 6.616 yang merah itu, lalu perdagangan berjam-jam itu yang kanan, indeks selama tiap jam berubah, lalu itu ada informasi volume, ada informasi nilai. Jadi misalnya volume kemarin itu saham yang diperjualbelikan 21 ribu, berapa yang bacanya itu, miliar, juta saham, berarti 21 juta saham, nilainya sekian triliun, frekuensinya berapa kali, dan seterusnya ya. Nah, ini jangan confuse nih antara angka Inggris dengan koma Indonesia ini kadang, karena ini dalam publikasi bahasa Inggris. Itu untuk melihat, saudara-saudara bisa masuk nanti, coba saja ke webnya IDX ya, Bursa Efek Indonesia, ada data bulanan, harian, mingguan, tahunan. Nah, yang berikut tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa 713 saham tadi, saham ya ini belum ada obligasi, ini kita bicarakan, itu dibagi ke 10 sektor. Jadi perusahaan itu bergerak di sektor apa? Sektor utamanya ya, karena kan banyak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Nah, itu seperti itu. Lalu ini apa gunanya? Ini saya ambilkan yang data setahun sampai Desember 2020 ya. Kita bisa ngambil yang belakangan.
Ini untuk menganalisis bahwa apakah fenomena perekonomian itu terkait misalnya dalam sektor itu atau subsektor itu. Nah, jadi tujuannya begitu. Untuk di kuliah kali ini cuma ingin menyampaikan saja, bisa saja analisis diberikan. Kalau IHSG tadi kan keseluruhan tuh, ini kan jadi dikelompokkan lagi dari itu masuk ke sektor apa dia. Nah, lalu selain sektoral yang agak berdekatan dengan pembagian BPS ini, si Bursa Efek Indonesia ini juga memperkenalkan beberapa jenis indeks. Jenis indeks yang beken itu ada berapa? 20-30-an. Apa ukurannya? Ya ada indeks misalnya LQ45 itu lebih cenderung kepada industri ya, tapi tidak beda sedikit pengertiannya dengan industri yang di atas tadi. Lalu ada Kompas 100 ya. Kompas memilih 100 saham yang menurut dia lebih mencerminkan fluktuasi pasar modal terkait dengan kondisi-kondisi ekonomi, tidak-tidaknya dengan kondisi umum industri keuangan di Indonesia. Lalu ada Jakarta Islamic Index, macam-macam. Nah, Anda tinggal kita lihat di masing-masing jenis indeks ini berapa saham yang dia masukkan. Nah, biasanya itu dinamis. Secara umum dia bisa merubah selama tiap 6 bulan bahwa dari Kompas 100 biji saham itu dipakai ini. Nanti setelah 6 bulan bisa saja dia ngupdate 1-2 saham dikeluarin atau dimasukin. Itu masing-masing punya kelebihan. Saya karena bukan pemain kurang paham ya. Anda bisa belajar nanti ini masing-masing tujuannya apa dengan indeks tersebut. Jadi kayak isyarat lah ya, isyarat buat pengamat atau pelaku, tapi biasanya pelaku nggak terlalu penting buat mereka ya, karena saya kenal beberapa pelaku, maksudnya pelaku individual yang mainnya cuma beberapa miliar itu nggak tahu mereka. Saya punya kawan itu punya duit beberapa miliar tapi memang jago dia main, nah, itu udah dia feeling nggak lihat gini-gini lagi. Tapi kita sebagai pengamat ekonomi, pembelajar ekonomi boleh ini karena bagus. Dan tadi saya ulangi berkali-kali, saya ulangi lagi ini. Untuk negara-negara yang pasar modalnya sudah maju, itu memang sangat terhubung dengan kondisi perekonomian. Mudah ya dipahami, karena perusahaannya yang tercatat banyak, berarti kan menggambarkan kondisi ekonomi. Kemudian pelakunya juga cukup banyak. Banyak itu artinya imbang lah, yang besar-besar juga banyak, yang juga mencerminkan banyak kepentingan. Ada pelaku perusahaan, ada pelaku yayasan, ada pelaku dana pensiun, ada pelaku dana sosial, ada yang macam-macam. Jadi ada yang mainnya konservatif sebagai misalnya dana sekolahan, dia kan tidak ingin beli saham-saham yang gelombang-gelombang, yang penting aman dan seterusnya. Di sini karena terbatas ya belum terlalu mencerminkan. Tapi ada baiknya kalau kita mau belajar untuk sudah memulai melihat-lihat hal ini. Nah, itu saham. Tadi sudah kita katakan ada 2 produk besar kan, saham dan obligasi. Dan bahkan belakangan obligasi ini lebih besar dari saham, nilai pasarnya mulai setidak-tidaknya sudah mendekati. Kenapa? Karena salah satu jenis obligasi adalah surat berharga negara. Bisa bayangkan ya. Jadi di analisis textbook itu umumnya bicarakannya kan adalah saham, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ternyata 1-2 tahun terakhir ini obligasi menyeruak. Jadi obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, ya, yang berisi janji dari pihak pemegang untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode-periode tertentu. Nah, itu terdiri dari korporasi dan negara. Sebenarnya ada indeks seperti IHSG, tapi kurang populer, belum di publik. Namanya Indonesia Bond Indexes ya, Indobex. Bisa juga disebut apa itu? Jakarta Bond Index kalau nggak salah. Nah, itu serupa IHSG. Jadi ada indeks obligasi komposit. Berarti obligasi komposit itu campuran ya antara pemerintah dengan korporasi. Lalu ada khusus indeks obligasi pemerintah, lalu ada khusus indeks obligasi korporasi. Ingat, tadi di atas kita kan juga belajar sektor, belajar jenis indeks. Nah, cuma ini nggak populer ya, angkanya di Google juga bisa nggak muncul Anda, tapi kalau di lamannya ada. Nah, sebelum ke indeks lagi, itu kita harus tahu di obligasi korporasi itu, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, yang dimaksud dengan obligasi korporasi termasuk BUMN ya. Lalu ada sukuk, itu untuk analisis disebut obligasi. Orang-orang syariah nggak mau nyebutnya obligasi ya, karena sukuk itu beda dengan surat utang secara prosedur syariahnya.
Nah, tetapi dalam analisis yang makro begini biasanya bisa dianggap sama untuk keperluan analisis saja. Ada tetapi sukuk itu pasti ada syarat-syarat sesuai fatwanya ya. Ada underlying asset dan seterusnya. Nah, lalu ada efek peragunan aset dan macam-macam. Ada jenis-jenisnya sebetulnya. Yang penting intinya dianggap kalau berdasarkan analisis surat utang. Nah, keuntungannya apa kalau orang itu dari sisi yang mengeluarkan ya dapat dana. Kalau pemerintah buat obligasi surat berharga negara, ya dia dapat dana. Kalau korporasi buat obligasi ya dia dapat dana, artinya dia minjem utang. Tapi beda dengan ke bank kan, kalau ke bank dia aturannya lebih ditentukan oleh bank. Kalau obligasi ya dia mengikuti obligasi, ada dia tetapkan nyicil berapa, bukan nyicil, tidak ada nyicil ya, tapi bunganya. Lalu jatuh tempo 5 tahun kah, 10 tahun kah? Nah, tapi di situ masalahnya ya, karena bukan cicilan, tahu-tahu Garuda jatuh tempo tidak bisa bayar, karena kan beda dengan cicilan, karena kalau udah tanggal jatuh tempo ya harus dibayar, kalau enggak sebelumnya hanya berupa bunga ya, umumnya 6 bulan. Nah, jadi orang yang sementara dari sisi yang megang ya dapat bunga, ataupun kalau syariah ya ada cara syariahnya. Nah, bisa juga dapat keuntungan capital gain. Jadi utang 100 belinya 99 misalnya. Itu nanti silakan dipelajari ya. Nah, risiko obligasi terutama obligasi negara itu sejauh ini memang lebih rendah daripada saham. Nah, tetapi obligasi korporasi ya juga sejauh ini masih lebih rendah daripada saham. Jadi saham beberapa kali ada perusahaan yang kemudian ditutup, tidak ada nilainya atau nilainya berkurang drastis. Sementara kalau obligasi tidak banyak peristiwanya sampai sejauh ini ya, tidak tahu ke depan. Relatif aman lah buat pemiliknya. Nah, tetapi capital gain-nya biasanya tidak besar. Kalau saham capital gain itu artinya belinya berapa, jual berapa, bukan dividen atau bunga. Gitu ya. Nah, mari kita lihat di slide berikut untuk contoh indeks tadi. Kembali Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ya. Saya aja belum pasih ini karena memang. Nah, itu sama ya, Anda boleh pakai kiri, boleh pakai kanan. Cuma ini bedanya saya salin dari laporan IDX, laporan dari siapa? Laporan dari Bursa Efek. Itu dia kasih keterangan. Kalau Anda tanpa melihat keterangannya itu lihat aja garis-garisnya itu, grafiknya itu, lihat bulannya di bawah. Nah, lihat angkanya di kiri atau di kanan. Berarti yang terakhir paling kanan itu akhir September 2021 indeksnya kurang lebih berapa itu? 320 berapa ya? 328 apa berapa. Sama prinsipnya dengan IHSG tadi, tapi indeksnya baru segitu tuh. Nah, ini usaha otoritas. Oh, maaf, ini saya benar saya salin dari laporan tahunan Bursa Efek tentang bond ya, jadi tidak di laporan saham. Itu dia jelasin tuh, ini versi otoritas bahwa turun itu karena apa, naik karena apa, karena belum biasa ini. Kalau saham nggak begitu dijelasin. Nah, ada momen-momen penting apa di bulan itu yang menurut otoritas, yang melaporkannya otoritas ya, si Bursa Efek itu mengakibatkan naik dan turunnya indeks. Gitu ya. Nah, lalu kita tahu tadi di antara obligasi ini ada dua kan, satu adalah surat berharga negara, dua obligasi korporasi. Ini datanya, silakan nanti dibaca bahwa itu saya taruh saja obligasi surat berharga negara itu ada yang berupa domestic bond, jadi berarti rupiah, ada yang global bonds yang berupa falas, tapi yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, bukan yang diterbitkan di luar. Ada yang diterbitkan di luar soalnya. Nah, lalu ada pelunasan bagian bawah, nomor 2 dari bawah. Jadi kan ada yang diterbitkan, ada yang dilunasi karena jatuh tempo, atau dibeli buyback itu belum jatuh tempo tapi dilunasi pemerintah. Nah, itu maka ada total net, berarti total penerbitan tahun tersebut. Ya, jangan lupa ya. Nah, kurang lebih itu informasinya. Nah, di secara keseluruhan tahun 2020 itu diterbitkan secara
secara bruto 1.533 triliun. Jadi pemerintah membuat SBN sebanyak 1.533. Karena ada 308 triliun yang dilunasi pada setahun 2020, selama setahun ya, maka total penerbitan bersih SBN itu 1.225 triliun. Nah, nanti kita bandingkan ya, korporasi sangat sedikit. Nah, kalau kita mau tahu juga siapa saja yang punya ini kan setahun, totalnya lain lagi ya. Ini neto setahun, totalnya tadi berapa tadi? 3.850 ya tadi kan, apa total stock of name-nya tadi. Nah, ini akhir September. Kalau lalu dari 3.850 itu kepemilikannya bagaimana? Seperti yang kanan atas. Nah, yang dari 3.800-an itu Bank Indonesia itu punya. Kemudian bank punya, tetapi hati-hati ya, yang Bank Indonesia ini Bank Indonesia yang dalam konteks terkini ya, jadi itu bukan untuk operasi moneter. Nah, yang di dalam bank yang 33% itu ada lagi Bank Indonesia-nya juga. Jadi Bank Indonesia itu ada dua versi. Dia mengkategorikan ada kepemilikan yang untuk operasi moneter, ada yang kepemilikan yang bukan untuk operasi moneter. Sehingga brutonya Bank Indonesia ini udah paling besar, bukan 14,87, kalau grossnya dia sudah mencapai kurang lebih berapa ya? 22%. Nah, di antara bank yang 33 itu berarti yang bank betulan adalah kurang lebih dikurangi 8 ya 25%. Jadi tetap bank paling besar 25%, lalu Bank Indonesia sekitar 22%. Anda bisa lihat asuransi punya, dana pensiun punya. Kemudian asing yang paling kanan biru tua itu 21%. Nah, itu menarik ya, asing itu selama era pandemi turun porsinya. Kalau total yang dia miliki stagnan selama hampir 2 tahun ini, 1,5 tahun dari sekitar Maret. Nah, ini mulai ya kebayang bahwa nanti berkait dengan industri keuangan dengan bank. Nah, yang kanan bawah itu menunjukkan yang marun itu net. Jadi selama setahun bank, tapi jangan saya ingat ulangi sekali lagi, di dalam bank ini ada bagian Bank Indonesia yang memang lebih kecil sedikit. Nah, itu berarti dia banyak beli kan, kalau ke kanan itu skalanya. Bank Indonesia apalagi. Nah, sepanjang 2021 sampai akhir September, di bawahnya juga net beli. Net beli artinya memang dia kan jual beli toh, tapi secara keseluruhan bertambah kepemilikannya bank. Bank Indonesia apalagi. Nah, yang berkurang itu adalah yang paling bawah, asing. Jadi selama tahun 2020 dia berkurang 87,95 triliun. Dan pada tahun 2021 yang berjalan ini sudah berkurang 12,13 triliun, yang paling bawah. Apa artinya? Artinya pelaku asing ini mulai wait and see ya. Jadi mereka tidak lari. Jadi duit yang masih ada di dalam bentuk obligasi negara, surat berharga negara, atau surat utang negara, sama aja disebut apapun, itu dia tahan. Jadi dia jual beli, tapi secara neto sedikit berkurang. Nah, jadi tidak menarik ya obligasi pemerintah Indonesia. Yang banyak beli ya bank sama Bank Indonesia. Nah, sementara dana pensiun, dana asuransi, ya beli sesuai dengan peningkatan di dia. Jadi menarik buat dia. Tetapi sekaligus ada risiko kan, bahwa ini berkaitnya luas ya. Individu juga mengalami peningkatan di tengah-tengah itu, bertambah 50 triliun. Cuma ini juga kita perlu pastikan ya bahwa seolah-olah penjelasan 1-2 pejabat bahwa ini yang ngutangi negara ini adalah ibu-ibu individu, ya tidak salah dalam konteks meningkat. Tapi dalam konteks keseluruhan 3.850, mereka nilai ke totalnya hanya 250 kan jauh banget, nggak sampai 6%, 5%, dan tambahannya juga sebelumnya juga sudah punya, tambahannya cuma 50 triliun. Jadi tetap masalahnya adalah yang banyak pegang SBN itu bank dan Bank Indonesia. Ya nggak apa-apa, sejauh ini buat bank ya menguntungkan. Buat Bank Indonesia nampaknya masih kuat, tapi pertanyaannya ke depan, ya apakah pola-pola ini akan diteruskan, karena nanti hubungan antar industri keuangan itu menjadi semakin kompleks. Nah, lalu bagaimana dengan yang korporasi?
kecil ya. Korporasi itu yang outstandingnya ini tadi saya sudah katakan, yang outstandingnya surat berharga negara itu 3.850. Tadi kita lihat tahunannya. Nah ini yang korporasi itu kurang lebih hanya 450 kurang sedikit. Nah, ini diantaranya itu 10 sudah mencapai 96,88%. Jadi banyak yang buat obligasi. Kita sudah lihat ada berapa tadi? 121 ya yang buat obligasi. Tetapi ada yang 50 miliar, ada yang 50 miliar mungkin. Yang gede-gede cuma 10 biji ini. 10 perusahaan ini. Tentu masing-masing perusahaan punya beberapa seri ya, seri surat utangnya. Itu mencapai 97%, 431 triliun dari kurang lebih 450 triliun totalnya. Nah, Anda lihat saja PLN, tadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ingat Lembaga Keuangan Khusus, yang saya bilang itu juga punya outstanding. Lalu tadi Sarana Multi Infrastruktur, Bank Rakyat Indonesia, Multigria, Bank Tabungan Negara, Bank. Kalau bank wajar ya, dia punya obligasi ya untuk menambah dana dia dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kanan, ya itu kepemilikannya. Nah, udah nggak usah dianalisis ya. Yang bawahnya lagi jual beli. Nah, sama tadi. Maaf ini saya salah. Saya salah naruh, ini masih saya taruh yang bawah ini tadi adalah harusnya ini saya ganti dengan obligasi korporasi nanti mungkin. Jadi ini nggak bisa dianalisis. Ini yang mohon maaf Sabto perlu direvisi bahwa yang data kanan ini masih memakai obligasi negara. Padahal saya sudah motong yang obligasi korporasi. Nah begitu. Nah sebagai penutup kita mengulangi kembali seperti pernyataan di depan tadi. Sebetulnya kan pasar modal ini salah satu arti pentingnya adalah sumber pendanaan. Nah, makin ke sini yang terjadi adalah lebih merupakan sumber berutang. Jadi pendanaannya dibandingkan menerbitkan saham publik maksudnya atau IPO berarti orang kan sudah punya saham perusahaan itu, tapi dia mungkin ingin ini bisa dijual kepada publik. Tentu syarat-syaratnya cukup ketat dari Bursa Efek sehingga tadi hanya ada 713 perusahaan, bisa kebayang nggak? Nah itu akhirnya yang banyak dilakukan adalah obligasi, meskipun juga tidak mudah untuk menerbitkan obligasi yang dijual kepada publik, juga ada syarat-syarat yang cukup ketat. Nah itu disebut IPO ya buat saham. Lalu ada istilah-istilah itu, ada hak memesan efek, ada saham, ada waran. Tetapi intinya yang paling besar adalah belakangan adalah obligasi. Nah sebagai penerbitan pertama ya, artinya dapat duit. Kalau perjalanan berikutnya itu kan hanyalah hutang piutang, transaksi. Nah kalau Anda lihat, akhirnya pasar modal itu lebih merupakan sumber SBN. Nah itu yang dua dari bawah. Itu di tahun 2020 1.369 triliun, ya dari total 1.495, semacam itu. Jadi sampai di sini kita mungkin harus berpikir bahwa secara konseptual pasar modal itu mestinya adalah sumber pendanaan perusahaan dan sumber pendanaan negara. Tetapi belakangan yang paling banyak memanfaatkannya adalah negara. Di sisi lain, sebetulnya pasar modal itu diharapkan adalah menjadi dinamisasi sekaligus menjadi warning hubungan antara industri keuangan dengan sektor real. Jadi gunanya banyak. Buat pengawasan publik juga ada, tetapi dalam prakteknya sejauh ini Indonesia lebih didominasi oleh surat berharga negara. Tentu tetap bermanfaat. Begitu ya, mudah-mudahan ke depan pasar modal ini bisa menjadi lebih baik, lebih sehat, dan menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.